pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Gustiana Windy sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan memandu kegiatan pengimbasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Ibu Winarti Miasusti SSI sebagai calon guru penggerak dari SMP Santo Yusuf Pajat. Baiklah, adapun susunan acara pada kegiatan pengimbasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan pada pagi hari ini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Santo Yusuf Pajat. Yang ketiga, pemaparan dari pemateri yang terdiri dari 6 subtopik. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Setelah 3 sesi, kita akan ada cara ice breaking. Setelah itu dilanjutkan sesi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Acara selanjutnya adalah acara tanggapan. Yang kelima, doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk acara yang pertama, kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Bayu. Kepada Pak Bayu kami persilakan. Teman-teman yang terkasih, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa akan saya pandu secara Katolik. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami haturkan kepadamu. Kami keluarga SMP Santo Yusuf, Bapak Ibu Guru bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan penuh dengan rahmat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami diberi pemateri yaitu tentang budaya positif oleh Ibu Winarti. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa membawa kebaikan bagi kami dan terutama peserta didik kami. Mampukanlah kami untuk mengikuti sesi ini dengan baik dan kiranya apa yang diberikan dapat kami terapkan dalam keseharian kami sebagai pendidik. Berkati acara kami supaya berjalan dengan lancar dan jauhkanlah dari mara bahaya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah Kudus Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Bayu untuk doa pembukaan. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hal-hal positif dari yang akan disampaikan oleh Ibu Winarti. Baik, menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Santo Yusuf Pajat kepada Bapak Dr. Ignatius Agus Budiono SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Moderator. Suster Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama terima kasih pada Ibu Winarti SSI yang telah mengimbaskan pembelajaran yang telah dilakukan untuk kita semuanya. Ini melanjutkan acara yang kedua dari pembahasan yang pertama untuk Ibu Jumiatun, sekarang untuk Ibu Winarti. Kalau kemarin saya katakan bahwa pembelajaran ke depan itu adalah pembelajaran paradigma baru, yang mana proses berpikir kita itu harusnya mulai berubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Kalau dalam teori pembelajaran itu ada dua teori. Yang pertama adalah teori bahwa belajar itu harus dituntun,
harus ada hukuman, harus ada namanya hadiah, reward dan punishment ini harus ada. Itu namanya teori behavioristik. Jadi belajar itu harus ada motivasinya, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik gitu. Tetapi pembelajaran modern itu semuanya akan menuju pada teori-teori belajar konstruktivistik. Akhirnya konstruksi itu membangun pengetahuan. Yang membangun siapa? Membangun itu dirinya sendiri. Sehingga ketika disiplin itu dibangun dalam dirinya, bukan karena aturan yang di luar dirinya, bukan karena ada tata tertib, namun berasal dari hati mereka bahwa diyakini disiplin itu baik, maka saya lakukan. Itu namanya teori konstruktivistik, membangun kesadaran, membangun pengetahuan itu dirinya sendiri yang bangun. Jadi kalau saya kepingin menjadi orang yang disiplin bukan karena ada aturan, tetapi karena saya sendiri sadar bahwa disiplin itu baik, bermanfaat untuk kami, untuk kita. Nah, dalam teori ini Bapak Ibu nanti akan secara gamblang dijelaskan oleh Ibu Winarti bagaimana sih nanti implementasi di lapangan. Apakah nanti kita masih terganjal, kita yang sudah umur 40 tahun ke atas ini masih terganjal oleh paradigma lama, otak kita yang sudah terlanjur terformat pakai cara-cara lama. Cara kerja kita itu cara-cara lama. Kalau tidak diminta ya tidak memberi, kalau tidak disuruh membuat ya tidak membuat. Ini cara kerja lama. Jadi semuanya berdasarkan pada juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Jadi kalau kita bekerja itu ya mana caranya, mana petunjuknya, dan mana itu namanya job description-nya. Nah, itu kan cara-cara lama, Pak. Tapi cara baru tidak. Semuanya harus berasal dari kita. Kita punya keyakinan kita melaksanakan ini baik, kita kolaborasikan dengan yang lain, kita laksanakan, dan semuanya akan dievaluasi. Jadi model lama, model baru sekarang, pembelajaran apapun tetap ada evaluasinya. Ini semoga yang kedua ini menjadikan kita lebih mengerti, lebih paham, dan tentunya lebih bisa melaksanakan di lapangan nanti, sehingga benar-benar bahwa ketika ada 15 orang guru, 14 orang guru kita, ada 2 saja guru penggerak, harusnya sekolah ini sudah bisa bergerak dengan baik. Ya, karena 1 orang itu logikanya itu membawa 5. Jadi kalau Bujung ini bawa 5, Buin membawa 5, berarti kan pas 12. Dan saya jatahnya hanya membawa 2 orang gitu ya. Nah, nanti pasti akan, harusnya logikanya SMP ini harus sudah menjadi sekolah penggerak dengan 2 orang ini. Kita bersyukur karena sekolah lain rata-rata hanya punya 1, kita punya 2. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Budi atas pembukaan dan pengantar yang sudah diberikan sebelum kita memasuki materi atau acara inti. Baik, untuk acara inti pada pagi hari ini yaitu adalah kegiatan pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Winarti Miasuti SSI dengan tema utama yaitu budaya positif. Kepada Ibu Winarti kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Windy selaku moderator untuk waktunya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Budiono selaku Kepala Sekolah SMP Santo Yusuf Pacet yang telah memberikan waktu juga banyak dukungan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru di SMP Santo Yusuf Pacet atas dukungan-dukungannya juga, sehingga sampai saat ini saya bisa menjalankan pendidikan guru penggerak dengan baik menurut saya.
Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Budi karena juga mempersilahkan kepada teman-teman untuk mendukung saya juga Bu Juni Ageng. Baik, untuk ke materinya, jadi yang mau saya imbaskan adalah tentang budaya positif. Mungkin kemarin sudah disampaikan Bu Jum, saya akan mengulangi, mungkin juga yang belum sempat terbahas lebih detail nanti semoga bisa terbahas di waktu sesi ini. Ya, jadi budaya positif ya Bapak Ibu, budaya positif itu atau nama lainnya itu ekosistem positif. Nanti kalau diterapkan di sekolah ya berarti lingkungan positif untuk anak-anak. Jadi lingkungan positif yang kita ciptakan yang bisa berpihak kepada murid atau anak-anak. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang mana adalah menuntun untuk tumbuhnya padi kalau kita menanam padi. Kalau kita menanam jagung ya menuntun tumbuhnya jagung. Bagaimana cara menuntunnya? Yaitu dengan memperbaiki kondisi lingkungan penanaman tadi. Jadi misalnya kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, membasmi yang mengganggu kehidupan tanaman padi. Seperti itulah tugas kita sebagai guru juga menuntun supaya anak-anak bisa mencapai kekuatan kodratnya dengan menyediakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan tumbuh karakter-karakter baik, sehingga nanti akan tumbuh juga suatu budaya positif atau lingkungan positif bagi tumbuhnya anak-anak. Nah, sebelum masuk materi lebih jauh, ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Saya nanti minta pendapat beberapa teman-teman, menurut teman-teman ya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut teman-teman? Ada yang mau menyampaikan? Bahwa hukuman bisa mendisiplinkan anak. Monggo. Mungkin Pak Renal? Oke, hanya Pak Renal. Menurut pendapat saya ya Bu Nadik, apakah setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut pendapat pribadi saya tidak, karena untuk mendisiplinkan anak perlu pendekatan khusus. Artinya tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan mengarahkan. Kalau guru memberikan hukuman kepada anak, pastinya itu akan menimbulkan persepsi negatif dari anak kepada sang guru. Maka menurut saya hukuman itu tidak sepenuhnya dapat mendisiplinkan anak. Perlu pendekatan dan bimbingan khusus agar anak tersebut dapat disiplin dalam proses belajar. Begitu. Baik, terima kasih Pak Renal. Beri aplaus dulu. Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi intinya menurut Pak Renal, hukuman itu tidak sepenuhnya bisa mendisiplinkan anak. Masih perlu tambahan-tambahan yang lain, perlakuan tambahan lain supaya bisa menumbuhkan kedisiplinan anak. Nanti setelah pembahasan materi lebih dalam, nanti Bapak Ibu akan tahu lebih dalam sebenarnya itu mendisiplinkan anak itu bagaimana sih caranya ya. Kalau memang melalui hukuman itu kurang tepat ya, hanya sebagian kecil bisa mendisiplinkan anak lah. Yang lebih baik itu yang bagaimana, itu yang nanti akan kita pelajari. Yang kedua, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Monggo, yang lain. Pak
kasih. Kalau menurut pendapat saya, untuk hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman seberat dan memberikan ekstra, saya sangat setuju sekali. Karena ini bukan hukuman, maksudnya bukan hukuman fisik, ya, tapi hukuman untuk melatih anak untuk bisa menghargai dari hukuman tersebut. Contohnya misalkan anak agak datang terlambat, itu kita tidak berikan dengan hukuman fisik, mungkin dia disuruh untuk membersihkan depan kelas atau untuk membersihkan depan ruang guru gitu. Jadi untuk melatih anak supaya punya tanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, beri aplaus. Ya. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga ini menurut Bapak Ibu bagaimana pernyataan ini? Apakah memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan. Monggo Bapak Ibu curah pendapatnya. Baik, kalau menurut saya pribadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu kurang tepat Bu kalau menurut pendapat saya. Karena mungkin penghargaan tersebut bisa meningkatkan motivasi tapi hanya sementara. Tidak menanamkan motivasi itu di dalam diri anak sendiri. Jadi ketika penghargaannya itu dihilangkan, bisa jadi motivasi anak juga ikut hilang. Jadi dia tidak dari dalam dirinya sendiri, tapi tergantung dengan penghargaan tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Bu Patrice atas pendapatnya. Oke, baik. Nanti akan terjawab setelah kita bahas ya Bapak Ibu, nanti bisa refleksi masing-masing. Ya, untuk budaya positif ini nanti ada 6 subtopik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keempat keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama. Ya, ini ya. Ini mungkin kemarin sudah dipraktekkan ya sama Bu Jo. Coba sekarang sekali lagi dipraktekkan, mungkin keadaannya berubah. Yuk silakan. Jadi Bapak Ibu anggap menulis sesuatu di kertas yang berharga, kemudian digenggam. Silakan temannya, silakan pasangannya mencoba melakukan sesuatu untuk membuka genggaman tangan teman. Silakan. Ya. Barangkali berbeda ya, kemarin kan bertahan semua, mungkin hari ini ya. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Ada yang berubah? Bu Endang bagaimana Bu Endang? Siapa yang membuka? John. Ya. Ya, Bu Jon sama Bu Tanti yang berusaha membuka Bu Tanti. Saya mohon pendapatnya Bu Jon ini gimana ini? Kenapa Pak tidak membuka tangannya ini? Yang minta Bu Tanti minta dibuka tangannya. Nah, maksudnya Bu Jon ini menggenggam sesuatu ya yang berharga, kemudian Bu Tanti meminta Bu Jon untuk membuka tangan, tapi Bu Jon kekeh tidak mau membuka. Betul ya, seperti itu. Ya, mungkin Bu Jon bisa menyampaikan sesuatu, Bapak. Ya, Bu Jon belum bersedia ya membuka genggaman tangannya? Belum ya? Kenapa Bu Jon? Ya, biar gak keluar, biar gak ketahui isinya dulu. Baik, terima kasih Bu Jon. Ternyata Bu Jon ini tidak mau membuka genggaman tangannya karena ini sangat rahasia, ya, sangat rahasia dan belum ingin orang lain untuk mengetahuinya. Yang lainnya ada yang berhasil membuka? Bayu ini berhasil. Monggo silakan Pak Bayu. Ini saya sebagai yang membuka. Oh iya. Saya menawarkan sesuatu kepada Pak Amin, yaitu berupa jabat tangan. Ini membukanya. Begitu. Nah, menghargai. Mungkin ini menurut saya dia pandang sesuatu yang baik maka mau membuka. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu, Bapak Ibu guru yang lain juga terima kasih untuk partisipasinya.
Jadi Bapak Ibu, kenapa Bu John tadi tidak bersedia membuka, sedangkan Pak Bayu tadi dengan caranya, akhirnya Pak Amin mau membuka genggaman tangannya. Ini semua sebenarnya bukan karena orang yang mau membuka, tapi itu semuanya ada pada dalam diri orang yang menggenggam ini. Kemauan dia, kesediaan dia membuka tangan atau tidak, ini semua kontrol ada di yang menggenggam ini. Ya, seperti tadi di Bu John tadi belum bersedia membuka, ya tidak akan terbuka. Sedangkan di Pak Amin, walaupun tadi Pak Bayu melakukan segala cara, tapi Pak Amin akhirnya membuka tangannya, itu semua karena memang Pak Amin bersedia membuka akhirnya. Jadi intinya bahwa semua kontrol diri itu semuanya ada di dalam diri masing-masing orang. Bersedia membuka atau tidak itu tergantung orangnya tadi. Seperti halnya kepada anak-anak ya, perlakuan kita kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita suruh ini atau kita ajak gini, mereka mau itu bukan karena kontrol kita kepada anak-anak, tapi karena memang anak-anak ini yang bersedia untuk mengikuti kita. Jadi seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di sini menyampaikan bahwa selama ini mungkin kita merasa ya berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya ini tidak ya, tapi karena muridnya yang bersedia mengikuti kita. Ya, mungkin dengan ajakan kita atau apa yang kita lakukan itu, tapi semua kontrol ada di dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga masih ilusi, belum tentu benar. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif seperti penghargaan, bujukan, terus-menerus, efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Patricia ya. Jadi ternyata penghargaan atau hadiah ini hanya bisa memotivasi sementara. Tapi ketika hadiah atau penghargaan ini sudah tidak ada, kemungkinan anak bisa berbeda. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita selama ini seperti itu. Jadi semua hal itu sebenarnya ada di dalam diri anak. Sehingga inilah nanti yang memotivasi kita, bagaimana kita nanti itu membagikan justru motivasi intrinsiknya anak. Motivasi intrinsiknya anak sehingga anak melakukan sesuatu itu memang dari dalam dirinya mereka masing-masing. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon itu cirinya kita itu berusaha mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami bahwa orang lain memiliki pandangan tentang dunia yang berbeda. Yang kedua, kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi kalau kita menghadapi ada anak bermasalah, ya kita harus tahu tujuannya apa. Nah, ini sehingga nanti yang kita berikan ke anak-anak itu sesuai. Jadi belum tentu suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya atau kebalikannya. Ini stimulus respon, sedangkan teori kontrolnya bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu pemaksaan, kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, kalau stimulus respon itu berpikirnya menang kalah, kalau di teori kontrol berpikirnya adalah menang, win-win solution. Ya, lalu sekarang kita masuk ke tema yang pertama. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi, disiplin itu sebenarnya adalah
Ya, disiplin itu sebenarnya adalah belajar kontrol diri supaya seseorang itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga nanti dia bisa mencapai suatu tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Itu sebenarnya arti dari disiplin. Namun budaya kita selama ini memaknai kata disiplin agak berbeda. Jadi disiplin itu diidentikan dengan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi merubah seseorang supaya menjadi patuh terhadap sesuatu. Terus kecenderungan umum selama ini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau dengan nilai-nilai. Jadi ketidaknyamanan atau hampir identik dengan terkait hukuman. Biasanya disiplin itu selama ini ya, tapi seharusnya kan disiplin itu malah berupa belajar kontrol diri supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nah, menurut Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Lalu yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan istilah itu, profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi gitu. Bapak Ibu guru pasti sudah tahu. Ya. Nah, sekarang ini ya seperti yang disampaikan Bu Petrus tadi, dihukum oleh penghargaan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu bisa memotivasi anak, tapi ternyata penghargaan itu ada banyak kekurangannya ya. Jadi penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Lalu dengan adanya penghargaan, nanti anak bisa kehilangan motivasi dari dalam. Karena dia melakukan sesuatu tadi kan untuk memperebutkan hadiah atau imbalan. Dan anak karena dia melakukan sesuatu kebaikan itu untuk memperebutkan hadiah atau imbalan, maka dia tidak menyadari tindakan baik yang dia lakukan. Tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu tindakan baik karena dia hanya fokusnya kepada imbalan atau hadiah. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ya. Jika penghargaan diharapkan tetapi tidak didapatkan, seseorang bisa merasa dihukum. Contohnya, misalnya dulu kan masih ada sistem ranking. Jadi kalau seseorang berharap ranking 1 dia tidak mendapatkan targetnya, atau mungkin ditarget sama orang tua peringkat 3 besar tidak mendapatkan, maka dia akan merasa dihukum. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, pengerjaan kenapa seperti ini? Karena anak-anak dalam proses pengerjaan tugasnya atau melakukan kebaikan, nilai-nilai kebaikan tadi menjadi kurang optimal dan kreatif. Ya, jadi penghargaan ini biasanya apa bedanya penghargaan dan apresiasi? Yang saya garis bawahi kemarin itu waktu mendengarkan waktu elaborasi itu ya. Kalau penghargaan itu biasanya diiming-imingkan di awal. Jadi anak-anak sebelum belajar itu nanti kalau kamu selesai lebih dulu nanti bisa pulang lebih dulu. Jadi motivasi anak-anak itu mengerjakan itu supaya cepat pulang. Dan dia mengerjakannya tidak seoptimal mungkin, tidak sekreatif mungkin. Yang penting dia targetnya bisa cepat pulang. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau apresiasi itu di awal kita pembelajaran tidak kita beritahukan dulu. Tapi setelah proses itu terjadi, oh ternyata anak ini langsung nanti di terakhir kita apresiasi. Tapi mengapresiasinya sebaiknya dinilai-nilai kebajikan yang dilakukan anak-anak, bukan ke personil-personil gitu. Menurut saya seperti itu. Itu yang saya tangkap kemarin dari waktu sesi elaborasi. Jadi penghargaan itu cenderung kayak diiming-imingi di depan gitu. Lalu yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, ini yang disampaikan Bu Petrus tadi ya, karena hanya bersifat sementara. Kalau penghargaan ini sudah tidak
diberikan lagi oleh guru, maka anak kemungkinan besar bisa kehilangan motivasinya untuk melakukan suatu kebajikan. Lalu yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa menimbulkan iri untuk anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Satu sisi bersemangat termotivasi, yang satu sisinya nanti iri, akhirnya malah tidak mau melakukan sesuatu. Bisa seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Jung ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman itu identik dengan sesuatu yang menyakitkan, baik secara fisik ataupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ya sesuatu yang harus terjadi itu maksudnya masih berhubungan sama kasusnya. Jadi kalau anak kasusnya menumpahkan air di gelas gitu ya, di meja, maka konsekuensinya ya anak ini harus membersihkan dan lain-lain. Tapi kalau hukuman bisa juga tidak berhubungan sama kasus, dan ciri-cirinya hukuman itu tadi ada dua, yaitu menyakitkan baik secara fisik atau psikis. Dan lain-lain ya, sampai yang di bawah kemarin sudah disampaikan oleh Bu Junianto. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat ini apa ini dari ini pernyataan-pernyataan tindakan guru ini, mana yang hukuman sama mana yang konsekuensi. Coba nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira-kira masuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kenapa? Tidak berkaitan dengan permasalahan dan menyakiti. Ya, push up ya bisa aja kan menyakiti secara fisik. Kan tidak pemanasan langsung push up ya, bisa menyakiti fisik ya Pak Amin ya. Ujuk-ujuk suruh push up bisa kram juga ya. Nah, lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk apa? Konsekuensi. Kenapa? Masih terkait dengan permasalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi menurut Dr. William tadi, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Jadi, nah yang 1 dan 2 ini motivasinya masih eksternal, karena masih orang lain. Sedangkan yang nomor 3 ini motivasinya sudah internal, tujuannya adalah untuk disiplin positif. Ya memang dari dirinya memang menginginkan kebajikan seperti itu terwujud. Nah itu yang ketiga. Nah sekarang ini arti kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini kalau dihubungkan dengan teori motivasi ini lebih cocok pakai teori motivasi yang mana Bapak Ibu? Jadi melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan, melakukan sesuatu karena imbalan, atau melakukan sesuatu karena memang keinginan di dalam dirinya ini supaya membentuk murid atau manusia yang merdeka, cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan orang lain yang memerintah tapi dirinya anak sendiri. Masuk yang kemana? Ketiga, jadi motivasi intrinsik. Itulah nanti yang tugas kita sebagai guru itu yang akan kita lakukan nanti. Ya berproses memang tidak bisa cepat ya berproses, tapi itu target kita seperti itu. Ke akhirnya perjalanan kita nanti sebagai guru, ya ini tugasnya membentuk motivasi intrinsik anak supaya bertanggung jawab atas nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah ini yang ketiga, restitusi. Restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Tapi tidak hanya memperbaiki kesalahannya, tapi mereka nanti bisa kembali kepada kelompoknya lagi.
Jadi kalau dia sudah memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkan kekurangannya tadi, diharapkan nanti mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karena sudah menjadi karakter bahwa yang bertanggung jawab, menyadari nilai-nilai keyakinan yang dia percayai. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Ini kemarin juga sudah disampaikan Bu Jum, saya ulangi sebentar. Jadi intinya adalah 1, belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita ajak untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, yang kita berikan ke anak-anak itu berupa tawaran-tawaran. Solusi itu berupa tawaran-tawaran, bukan paksaan. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak dikembalikan ke nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu, pasti ada di belakangnya ada kebutuhan yang tidak ia penuhi, sehingga dia mungkin melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dan lain-lain. Itu karena ada kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi. Itu tugas kita itu kalau mau membantu menyelesaikan masalah anak, ya harus tahu ini kebutuhan dasar ini dan membantu anak untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang ke-6, restitusi cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang masuk yang subtopik 3, membentuk keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau kenapa seperti itu Bapak Ibu kira-kira? Karena kalau peraturan itu sifatnya memaksa, serem ya kesannya ya, isinya hukuman-hukuman. Tapi kalau keyakinan sifatnya itu kan ya mengembalikan anak, mengingatkan anak terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai, sehingga nanti tumbuh dari diri anak-anak untuk oh iya ya saya mempercayai hal ini, nilai kebajikan ini. Bagaimana saya sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang kemarin atau tadi. Nah itu ya. Jadi keyakinan kelas ini karena bisa mendukung motivasi intrinsik. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. 1, bersifat lebih abstrak kalimatnya, ya. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Sedangkan kalau keyakinan kelas yang kedua itu pernyataannya pernyataan universal. Lalu yang ketiga, kalimatnya yang digunakan kalimat positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak agar mudah dilihat oleh anak. Lalu yang berikutnya adalah dapat diterapkan. Berikutnya, warga kelas semuanya harus ikut berkontribusi, termasuk gurunya. Kemarin saya praktek di 9A itu juga, jadi saya juga harus ikut berkontribusi di situ, ikut tanda tangan juga, karena saya masuk warga kelas 9A sebagai wali kelasnya. Jadi antara guru juga murid. Lalu yang terakhir, keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi tidak sapot harus itu enggak. Jadi dari waktu ke waktu bisa ditinjau dan diperbaiki, dirubah, disesuaikan. Nah, ini ada 2 kesepakatan kelas. Dari kiri dan kanan, mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Mana yang peraturan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Konkret ini, konkret atau tidak? Perintahnya datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Konkret, berarti ini masuk peraturan. Sedangkan yang di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, bersifat lebih abstrak, lebih universal. Jadi yang kanan ini adalah keyakinan kelas dan seterusnya dia sampai bawah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, di peraturan kelas yang selama ini sudah kita terapkan dulu ya, zaman dulu itu karena ada peraturan sekolah, peraturan kelas itu sebenarnya kan ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah kemarin itu waktu saya membuat keyakinan kelas di 9A itu saya mulai juga dengan curah pendapat dari anak-anak untuk menuliskan. Saya beri pertanyaan pemantik seperti ini. Anak-anak,
supaya ini nanti di kelas kita ini tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Kira-kira peraturan apa saja ya yang diperlukan di kelas ini? Maka mereka menulis di kertas post-it, ya masih berupa peraturan-peraturan kelas. Nah, dari situ kemudian saya ajak anak-anak untuk mencari nilai kebajikan di balik peraturan itu. Nilai kebajikan universal, contohnya tadi adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita diusulin itu ada core value. Usulin itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan dilalah kemarin waktu saya praktek di kelas 9A, nah anak-anak itu kan sudah melekat dengan 6 core value-nya usulin. Jadi mengarahnya nilai kebajikannya ya mengarahnya ke kebanyakan ke situ. Itu dari anak-anak. Contoh kemarin kan ada yang ini, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu bahasanya masih negatif. Terus diubah menjadi positif, membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikan universalnya apa? Ya peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan di antara 6 core value itu ternyata menurut anak-anak itu mengarah ke belas kasih. Demikian yang saya praktekkan kemarin ya, sedikit sharing. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga nanti mau mempraktekkan yang sama dengan caranya Bapak Ibu ini yang saya hanya sharing itu. Coba kalau nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikan apa ini kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya kan umum ya, tanggung jawab secara umum, universal. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ini sebenarnya dari peraturan ini tuh dulu orang yang membuat peraturan itu hendak menanamkan nilai kebajikan apa sebenarnya menurut Bapak Ibu? Yang itu nomor 3 dari bawah. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai juga kesabaran. Ya, seperti itu. Jadi dari peraturan yang anak-anak tulis, bisa kok anak-anak ternyata variasi. Saya tuh dari 6 core value itu dapat 5. Mau macam-macam menulis sendiri-sendiri anak-anak. Ya, gitu. Nah, contoh pembentukan tayangan kelas untuk 9A sudah saya upload di YouTube ya, tak perlu saya putar nanti terlalu lama. Jadi intinya ini tadi sudah saya sampaikan cuplikannya. Intinya pertama kalau membuat keyakinan kelas pertama ya diadakan curah pendapat dulu, bisa pakai kertas post-it atau bisa nulis di papan tulis gitu menurut anak-anak peraturan untuk kelas ini supaya kelasnya aman, nyaman, kondusif dan lain-lain yang baik-baik itu apa saja peraturannya anak-anak nulis. Kalau saya kemarin pakai ini post-it. Ini hasilnya curah pendapat. Lalu yang kedua kita catat semua masukan dari anak-anak tadi dari curah pendapat. Yang kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat positif. Lalu kita cari nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tadi. Dari nilai-nilai kebajikan tadi mungkin kan ada yang sama sebenarnya, ada yang sama, cuma kan secara konkretnya berbeda pelaksanaannya. Nah itu nanti kita rumuskan menjadi 3-7 nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Di 9A kemarin 5 nilai kebajikan. Kenapa ini dibatasi antara 3-7 supaya mudah diingat oleh anak-anak dan dipahami. Lalu yang terakhir, kalau sudah disepakati nilai-nilai kebajikan yang tidak dituju kelas itu adalah meninjau ulang, kemudian menyalin di kertas yang besar, lalu setiap anggota menandatangani itu. Berarti sudah sepakat seperti ini keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Lalu ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua anak di dalam kelas. Ya di dinding atau di mana tempat yang mudah dilihat oleh anak. Demikian untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin sampai sini dulu untuk sesi 1 Bu Indi, monggo saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Bu Indi, sangat menarik sekali dari 3 sesi pertama yang sudah disampaikan oleh Bu Indi. Ada beberapa yang garis bawahi yang bisa digarisbawahi. Yang utama tadi yang sampai disampaikan oleh Pak Budi di awal tadi, bahwa kita harus berubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Seperti yang disampaikan Bu Win tadi juga berkaitan, paradigma lama seperti adanya hukuman,
konsekuensi lalu penghargaan. Menurut saya tadi, saya pribadi menggarisbawahi bahwa semua itu hanya ngapokno sementara, jadi tidak membuat mereka sadar, tapi cuma sementara saja. Sehingga ada paradigma baru yang juga disampaikan oleh Bu dan Bu Jum kemarin, bahwa ada yang namanya restitusi sampai pembuatan keyakinan kelas. Sepertinya hal-hal itu yang baru, bagi saya juga merupakan hal baru yang bisa kita gunakan juga untuk ke depan dalam mendampingi para siswa kita. Jadi tidak hanya peraturan semata, namun keyakinan bahwa keyakinan itu berasal dari dalam diri. Jadi sudah sadar kalau peraturan sendiri hanya tertulis, nanti ujung-ujungnya bisa dilanggar. Baik, untuk mencairkan suasana sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, kita akan ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu, kita menyegarkan badan dan pikiran biar tidak sepanang. Minta tolong untuk Bapak Renal memimpin ice breaking. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suster Bapak Ibu yang terkasih, agar kita lebih semangat mengikuti pemaparan dari Bu Winarti, Bapak Ibu Suster sekalian akan saya ajak ice breaking. Sebelumnya, Suster Bapak Ibu masih ingat waktu kecil lagu Pelangi-Pelangi? Nah, nanti kita akan nyanyikan itu, tapi liriknya mengikuti dari saya, Suster Bapak Ibu. Nah, ya kita latihan dulu ya, Suster Bapak Ibu. Jadi seperti ini, tangannya ke kanan, ayo kita ikuti Bapak Ibu semuanya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ihir, gitu ya Pak? Gitu ya Saudara Bapak Ibu? Ya, yang akhirannya pakai kata ihir gitu. Biar lebih semangat. Oke, kita lakukan sekali lagi Saudara Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, terima kasih. Cukup? Lagi, oke sekali lagi. Tapi saya minta tolong bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri ya. Silahkan membentuk barisan sendiri. Ini, oke. Tangannya ke depan, tangannya ke kiri. Baik, begini perintahnya Suster Bapak Ibu. Tangannya di depan semua, Bapak Ibu menghadapnya ke depan sini semua. Oke, ya. Jadi nanti kita nyanyikan bersama-sama. Jadi lagunya seperti ini, Suster Bapak Ibu. Hujan rintik-rintik. Jadi tangannya menempel punggung temannya. Oke. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, nanti gerakan tangannya seperti ini, ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Nah, kalau hujan batu seperti ini Bapak Ibu. Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Nah, kalau petir menyambar seperti ini, Bapak Ibu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Nah, ini gerakan terakhir. Kalau angin badai, pegang punggung temannya, lalu seperti ini. Angin badai, angin badai, angin badai, angin badai. Kita lakukan sekali lagi, Bapak Ibu. Baik. Oh, nanti balik kanannya nanti. Nah, biar gak pegel, Bapak Ibu Suster, kita lakukan sekali lagi. Kita mulai. 3, 2, 1. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik,
hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menggambar, petir menggambar, petir menggambar, petir menggambar, angin badai, angin badai, angin badai, angin badai. Oke, tepuk tangan. Pak, lagi saswe Pak. Hah? Saswe. Makanya saya sendirikan tadi Bapak Ibu karena takutnya nanti ada sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Renal. Itu tadi kita sudah dengar Bapak Ibu sudah kena ihir sama, ya kena ihir sama pijitan yang berkamuflase menjadi ice breaking. Oke, sudah segar semuanya, sudah pijat-pijatan, sudah nggak ada yang ngantuk dan ketap-ketip ya Bapak Ibu. Mari selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan untuk sesi berikutnya. Kepada Ibu Wiranti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Windy, Pak Rena ya, sudah lebih segar teman-teman tadi. Ya, semoga ini lebih bisa semangat lagi biar saya juga ketularan semangat. Kita masuk ke apa ini subtopik yang keempat tentang budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang tengah itu ya, bertahan hidup ini berkaitan ya dengan fisik dan biologis. Bapak Ibu sudah tidak asing sebenarnya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan cinta kasih atau diterima. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi anak-anak ini yang butuh cinta kasih dan diterima? Ini biasanya berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain. Jadi ada keinginan anak untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kalau diperhatikan jadi senang sekali. Nah, kalau kita bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar anak ini, maka anak juga akan bisa, menurut saya akan lebih bisa melakukan sesuatu dengan lebih optimal. Ya, kan selama ini kan ada yang mendasari ketika anak melakukan sesuatu yang kurang baik, itu sebenarnya ada suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebenarnya. Nah, kalau kita bisa identifikasi dan bisa membantu anak ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sangat besar kemungkinannya anak juga akan bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, ya, untuk menghindari hal-hal pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Cirinya, anaknya ini biasanya cenderung ingin jadi pemimpin, suka mengamati dan mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau melakukan sesuatu itu ingin yang sempurna, cenderungnya seperti itu. Lalu kebutuhan yang keempat adalah akan kebebasan. Cirinya, anak-anak ini biasanya menginginkan suatu pilihan. Lalu dia perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Cirinya, ia ingin selalu menikmati apa yang dilakukan. Biasanya ya anak-anak seperti ini tuh suka permainan, mengoleksi barang tertentu, bergurau, melucu, juga mengemaskan. Bahkan di saat dia berperilaku buruk pun dia itu masih lucu, kelihatan lucu. Ini biasanya anak-anak yang kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Nah, coba Bapak Ibu kita coba yang ini, yang nomor 3. Ini ya, anak ini berbicara seperti ini. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kira-kira kebutuhan apa ini dari yang 5 tadi? Bosan, berarti kebutuhan akan apa? Pilihan ya. Pilihan tadi masuk yang apa? Kebebasan. Itu kebebasan. Terus yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti ingin apa? Kan tampil sempurna ya. Berarti penguasaan.
itu penguasaan atau pengakuan. Ini contoh. Nah, sekarang kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mungkin selama ini pernah melakukan ini semua sebenarnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya percaya teman-teman sebenarnya sudah melakukan ini semuanya. Cuma porsi terbesarnya di mana selama ini? Padahal yang dituntut dari yang sekarang supaya nanti memenuhi Bapak Ki Hajar Dewantoro membentuk anak-anak yang merdeka secara lahir dan batin, kita itu diminta di posisi yang terakhir ini sebagai manajer. Kenapa? Karena bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Nah, yang lain ini juga masih boleh dilakukan, cuma porsinya dikecilin. Ya, jadi semakin ke kiri ini semakin kalau bisa penghukum ini sudah tidak dilakukan lagi. Nah, ciri-ciri posisi kontrol sebagai penghukum ini ada suara tinggi, melotot, nunjuk-nunjuk. Ini model guru-guru zaman dulu waktu saya sekolah dulu ya. Kalau sekarang masih ada ya berarti dapat warisan ya. Warisan budaya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ada suaranya memelas. Nah, bahasa tubuh merapat pada mendekat anak, lesu. Contohnya ya misalnya, aduh nak, ibu kemarin malah sudah repot-repot membuatkan LKPD untuk kamu, tapi kok tidak kamu kerjakan. Nah, itu kan memelas. Ya, pernah melakukan seperti itu ya, tapi sekarang tidak saya hindari ya. Kemarin juga waktu menangani anak-anak kelas 9 itu juga gitu. Saya kecewa banget sama kamu. Kamu tahu udah saya agak berubah ya, biasanya saya tidak begini. Ini saya juga ternyata saya juga kemarin itu baru 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ini mengambil posisi kontrol kedua ya. Cuma ya sekali itu, tapi saya dulu tuh lebih banyak yang teman juga pernah, manajer juga pernah. Cuma kadang yang nomor 1, 2 ini kadang juga muncul sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kita nanti ke depannya ya kita berusaha tidak kita munculkan. Jadi kita berusaha menjadi pengambil posisi kontrol adalah sebagai manajer. Apa ciri-cirinya sebagai manajer? Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid, ya, membantu murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Tadi loh yang restitusi itu ya. Jadi posisi kontrol ini sebenarnya itu yang bisa kita lakukan ya tadi untuk mewujudkan restitusi untuk posisi kontrol manajer. Jadi membangkitkan motivasi intrinsik dari anak. Namun kadang-kadang memang kita masih perlu untuk saat ini ya di posisi pemantau. Jadi di posisi pemantau itu cirinya nada suara datar gitu ya. Nada suara datar, terus bawa catatan-catatan, peraturan, mengingatkan peraturan ini kamu melanggar berapa kali, 2 kali loh ya kamu ya. Oh nanti 3 loh, jangan sampai terjadi ya. Itu jadi pemantau itu cenderung nyatet ngitung kesalahannya anak, ya. Nah, bahasanya formal. Nah, lalu yang posisi kontrol yang tengah itu, yang ketiga itu teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, mata dan senyum jenaka. Nah, ini kelemahannya apa? Ini sebenarnya bagus karena bisa membuat lebih akrab dengan murid. Tapi motivasi murid untuk melakukan kebajikan ini masih motivasinya ekstrinsik. Kenapa? Kemungkinan dia melakukan kebajikan karena dekat dengan kita, sungkan dengan kita, ya. Tapi sama guru lain bisa tidak demikian. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, nah itu kelemahannya. Sebenarnya bagus, cuma untuk secara umum pembentukan karakter anak ya masih lebih bagus yang manajer. Jadi gitu. Sudah ya 5-5-nya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kalau kita mengambil posisi kontrol penghukum, maka hasilnya pada anak ini, anak nanti akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ya. Dampak pada murid bisa mengulangi kesalahan, mengulangi lagi kesalahan. Karena dia tadi melakukan sesuatu
ketika kita menghukum, dia melakukan karena terpaksa. Jadi ini jangkanya jangka pendek. Suatu saat dia bisa juga melakukan kesalahan yang sama karena dia motivasinya itu hanya ekstrinsik, karena takut hukuman atau karena hukuman, bukan karena kesadaran dari dalamnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Hasilnya pada murid menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dampak pada murid merasa rendah diri. Karena tadi loh ya, kita akan memelas, mohon pengertian ke anak. Akhirnya anak merasa rendah diri. Aduh, ternyata saya ini ngerepoti guru terus, memalukan guru terus, kan gitu ya. Seperti itu. Lalu yang teman, hasilnya anak menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Ketika guru ini sudah tidak memberi bantuan, kemungkinan anak ini juga kehilangan motivasi untuk melakukan suatu kebajikan. Dampak pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sedangkan kalau posisi yang kita ambil itu pemantau, hasilnya murid ini menyesuaikan diri bila diawasi saja. Karena kan gurunya cenderung nyatet-nyatet gitu ya, tapi di belakang guru bisa saja dia masih melakukan sesuatu yang kurang baik. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah kalau yang pemantau. Sedangkan yang manajer hasilnya pada murid adalah menguatkan pribadi murid. Karena di posisi counter manager ini guru berusaha bisa berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi, membantu murid memecahkan masalahnya sendiri. Guru hanya memberi tawar-tawaran dan mengarahkan dan membimbing. Ya. Lalu dampaknya pada murid bisa mengevaluasi diri dengan bimbingan kita ya. Nanti akhirnya ya diharapkan bisa mengevaluasi diri sendiri walaupun tidak ada kita. Lalu murid juga tahu bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang terakhir, subtopik terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik di anak. Dan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. 1, yang bawah ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan disinilah kenapa tadi perlu kita membuat suatu keyakinan kelas ya, ini untuk membantu ketika ada konflik atau permasalahan lalu kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tujuannya apa? Jadi ketika anak bermasalah, dia kan tahu bahwa oh saya melakukan kesalahan, pelanggaran. Maka identitas dia akan menjadi identitas yang gagal. Maka tugas kita adalah mengembalikan dulu identitas anak yang gagal ini supaya menjadi identitas yang sukses. Sehingga tadi anak yang tidak kooperatif, ketika kita tangani banyak pembelaan diri, macam-macam tidak kooperatif, kalau kita melakukan ini, menstabilkan identitas dengan mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses, maka anak akan menjadi lebih kooperatif terhadap kita. Contoh kata-kata yang bisa digunakan ini ya. Oh iya nak, saya paham. Setiap orang namanya manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kayak seperti memaklumi gitu ya. Setiap orang itu mesti pernah melakukan kesalahan. Saya mengerti yang kamu alami, ya, seperti itu. Itu mengembalikan identitas anak supaya menjadi identitas sukses sehingga mereka menjadi lebih kooperatif terhadap kita, terbuka terhadap kita untuk membantu masalah mereka. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kalau dilihat dari kalimatnya, ini kan seolah-olah kita ini mendukung kesalahan anak. Tapi sebenarnya bukan demikian. Ya memang kalimatnya contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita kan seolah mendukung anak yang melakukan kesalahan ya, seolah-olah. Tapi sebenarnya kita ini di tahap 2 ini membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dia penuhi. Karena tadi di awal kan sudah disampaikan, sebenarnya setiap anak itu melakukan sesuatu perbuatan ataupun kesalahan, itu sebenarnya ada suatu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Nah maka nanti di tahap 2 ini kita membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dari 5 kebutuhan dasar tadi, sehingga nanti kalau anak ini tadi sudah kooperatif dengan kita, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka ketika kita nanti akan mengajak anak-anak untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan,
yang disepakati dan dipercayai akan sangat mudah, untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan. Nah, langkah ketiga inilah kita nanti setelah anak-anak kooperatif, setelah anak-anak kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka kita mengajak anak-anak menghubungkan yang perbuatan anak-anak ini ke keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, kalau mereka sudah mengakui, oh iya, saya nilai kebajikan ini ternyata yang tidak saya lakukan. Nah, maka terus kita bimbing anak-anak ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Ya, kalau dari anak sendiri tidak bisa menemukan sendiri, ya bisa beri tawaran-tawaran. Kita beri tawaran-tawaran sehingga anak-anak nanti memilih, dan memilihnya kan tetap dari diri mereka sendiri, yang menurut mereka itu mana yang bisa membuat mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan karakternya semakin kuat, sehingga setelah melakukan kesalahan ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka sudah dalam keadaan identitas yang sukses, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan itu memang mereka pilihan mereka, motivasi dari mereka. Kita hanya membimbing dan membantu saja. Saya kira demikian untuk segitiga restitusi. Intinya, ya ini sudah saya jelaskan. Ya, intervensi 30 detik ini sebenarnya masuk di langkah ketiga segitiga restitusi tadi ya. Kata-kata yang bisa membawa anak supaya terhubung dengan nilai-nilai keyakinan mereka dan mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Sekian, terima kasih dari saya untuk pengimbasan materi budaya positif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Min untuk pemaparan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Banyak hal-hal positif yang dapat kita curi dari Bu Win dari hasil pembelajaran guru penggerak sejauh ini. Banyak hal-hal baik juga yang bisa kita terapkan untuk nantinya, yang kita akan sebagai guru tidak hanya mengajar, namun mendampingi mereka untuk bertumbuh kembang, lebih baik lagi menemukan identitas dirinya dan karakternya yang baik. Baik, untuk dari pemateri tadi yang sudah disampaikan, mohon ada tanggapan mungkin yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dari hal-hal positif yang sudah disampaikan Bu Win tadi, untuk bagaimana kita ke depannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Win, menggambarkan paradigma lama kita seperti apa, dan sebaiknya yang baru kita harus seperti apa lahir kembali. Sister dan teman-teman, ada tambahan dari saya. Yang pertama, catatan saya bahwa apa yang disampaikan Bu Win, Bu Jun kemarin, karena di pembebasan, maka Bapak Ibu itu kena imbasnya. Ketika Bapak Ibu kena imbasnya, Bapak Ibu juga berkewajiban untuk mengimbaskan juga. Maka para wali kelas tolong ini diimbaskan pada kelasnya masing-masing, ya, agar ini juga mengimbas pada semuanya. Catatan saya kedua, Bapak Ibu, tambahan dari saya, ini karena yang dibicarakan Bu Jumi, mata kuliah saya ketika ambil S3 itu psikologi pendidikan. Motivasi itu memang Bapak Ibu ada dua hal yang penting, adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebenarnya motivasi itu berdasar pada kebutuhan manusia, dari kebutuhan dasar perut itu sampai dengan kebutuhan yang namanya hati dan pikiran. Nah, walaupun motivasi intrinsik itu yang sangat penting, tetapi intrinsik itu harus digolongkan dulu. Pertama adalah kalau saya itu perut lapar, itu ada dorongan toh. Perut lapar ada dorongan untuk apa? Makan. Maka orang mencari makan ini sebenarnya adalah motivasinya. Motivasi karena apa? Karena dalam diri saya itu butuh makan. Tetapi ketika Anda sudah bisa melebihi itu, tidak hanya menuruti motivasi yang dari perut, maka motivasi senang hati, karena saya pengen senang, maka saya termotivasi untuk rekreasi, itu juga motivasi. Maka lahirnya yang terakhir, karena Bapak Ibu ini sebagai guru, motivasi yang tertinggi adalah yang namanya motivasi dari hati, karena cinta dan karena itu roh Tuhan atau Tuhan mencintai saya. Jadi asalnya itu ketika saya sudah merasakan sukacita,
saya merasakan dikasih Tuhan, itu yang memotivasi Anda untuk mengasihi anak-anak didik Anda. Itu yang motivasi tertinggi. Jadi motivasi berasal dari diri saya, karena apa? Oh, karena saya hidupnya sudah baik, Tuhan sudah mencintai saya. Oh, hidupku serodok mapan. Oh, hidupku sudah dicintai orang lain. Oh, anak-anakku sudah berhasil, sudah bisa menjadikan saya bahagia. Maka saya juga punya motivasi dan kebahagiaan itu saya tularkan, saya berikan, saya mencintai anak saya. Itu motivasi yang terpenting. Yang kedua, Bapak Ibu, kontrol itu selalu Bapak Ibu ada dalam diri Anda. Tetapi setiap hari Anda tidak pernah mengontrol diri Anda terkontrol dari orang lain. Betul enggak kira-kira? Contoh kalau saya sekarang gini, saya marah pada Pak Renal. Pak Renal, begini. Pak Renal ikut marah. Siapa yang ngontrol Pak Renal? Saya jerit, terus dia marah. Siapa yang ngontrol Pak Renal? Saya. Karena dia ikut saya. Gara-gara saya jerit, dia marah. Berarti Anda tidak bisa mengontrol Anda sendiri. Harusnya, walaupun tak jerit dan sebagainya, Anda harus mengontrol diri Anda sendiri. Kita di kelas seringkali dikontrol oleh murid. Murid gak kawan lah. Kita akhirnya dikontrol oleh murid yang mengontrol kita, sehingga kita jadi marah. Marah itu sebenarnya bukan sifat Anda. Karena Anda dikontrol oleh murid, Anda ikut. Maka sebenarnya apapun yang terjadi pada diri Anda, yang berhak kontrol adalah diri Anda sendiri. Contoh terakhir, Bapak Ibu, saya katakan ada seorang cewek tangannya ada kecoa. Karena ada kecoa, dia gubuk, dia lari kemana-mana dan jerit-jerit. Itu satu. Siapa yang kontrol cewek ini? Kecoa, bukan dirinya. Karena dirinya sebenarnya orangnya tidak gubuk. Yang kedua adalah ada kecoa, tapi dia tahu, oh ada kecoa dengan saya. Oke, saya ambil. Saya masuk ke tempat sampah. Siapa yang kontrol kecoa ini? Orangnya. Ketika Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri dan berperilaku sesuai dengan diri Anda sendiri, Anda mandiri diri Anda sendiri, yakinlah perbuatan Anda pasti baik semua. Kita berbuat tidak baik karena apa? Kita terkontrol oleh orang lain. Jadilah diri kita, jangan pernah diatur oleh orang lain. Kontrollah diri Anda sendiri. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas peneguhan yang sudah diberikan Pak Budi atas materi yang disampaikan oleh Bu Win tadi. Kontrol, ya betul. Tidak hanya mengontrol, kita juga harus mengontrol diri kita sendiri. Tidak hanya fokus terhadap orang lain. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, diri kita sendiri, maka juga berimbas kepada orang lain. Baik, untuk selanjutnya, mohon Bu. Untuk kegiatan selanjutnya adalah doa penutup untuk mengakhiri kegiatan pengibasan pada pagi hari ini. Untuk doa penutup, kami mohon untuk Pak Amin menutup doa. Sebelum ditutup, kasih tepuk tangan dulu pada Bu Win. Kasih banyak Bu. Suster, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah diberikan ilmu yang baru oleh Bu Win dan Bu Jum kemarin. Semoga kita semuanya, semoga para pendidik di SMP Santo Yusuf ini nantinya besok dan kelak akan menjadi yang terbaik untuk anak-anak. Nun sewu, suster dan Bapak Ibu, doa saya pimpin secara muslim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imaman nafi'ah wa umuran nasihah wa afiyah zahiran batinah ila yaumil qiyamah. Ya Allah, bersyukurna ya Allah, dampingilah kami semua warga SMP Santo Yusuf Pacet
kelak anak-anak menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, agama dan negara ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Dampingilah kami semua ya Allah dalam mengantarkan masa depan anak-anak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pembahasan disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan pada hari ini yang disampaikan oleh Ibu Winarti. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi hal baik bagi kita ke depannya dalam mendampingi peserta didik kita menjadi pribadi yang memiliki nilai positif dan nilai kebajikan yang baik di dalam hidupnya. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum menutup, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih dan selamat pagi.